ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjanjikan bagi setiap hambanya yang ingat kepada Allah untuk diingat dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, hendaknya kalian ingat kepadaku, berzikir kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Di dalam hadits qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ih. Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa yang menyebut aku dalam kesendiriannya, maka aku pun akan ingat kepadanya dalam kesendiriannya. Barang siapa yang menyebut aku di hadapan halayak ramai, maka aku pun akan menyebut dia, membanggakan dia di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya, yakni fil mala'il a'la, di makhluk-makhluk suci yang ada di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilukiskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyani. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keseharian beliau, setiap saat beliau, setiap perilaku beliau, apapun yang beliau lakukan, saat duduk, saat berbaring, saat berdiri. Dan inilah ciri Nabi Muhammad, dan ini pula yang dijadikan sebagai ciri para cendekiawan sepanjang zaman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dicerna, yang dapat dipetik, yang dapat difahami oleh ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki akal pikiran mereka. Siapa gerangan mereka para cendekiawan, manusia-manusia cerdas yang memiliki hati tersebut? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah tatkala mereka berdiri, ataupun kala mereka duduk, ataupun saat mereka berbaring, dan mereka bertafakkur di dalam keajaiban yang ditebarkan oleh Allah dalam penciptaan langit dan bumi, hingga dalam zikir mereka, dalam tafakkur mereka, mereka sampai kepada suatu kesimpulan dengan suatu keyakinan yang kuat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini
untuk hal yang batil, dalam hal yang salah. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat mereka, bagaimana keadaan mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini semua. Ditanya orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah, siapa gerangan mereka yang paling afdal di antara semua pejuang? Maka Rasul menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ditanya tentang para penderma, siapa yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Ditanya tentang para orang-orang yang berpuasa, siapa yang paling mulia di antara mereka, yang paling baik? Rasul menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak di antara mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengatakan, kalau begitu orang yang banyak berzikir telah meraih keuntungan dunia dan akhirat. Maka Rasul menjawab, na'am, ajal, sungguh mereka telah meraih keuntungan dunia dan akhirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak-banyaklah wahai para pembaca yang budiman, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, agar kita selalu dijaga dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian orang yang banyak berzikir. Amin ya rabbal alamin. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid
بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عالم يا كبير يا حفيظ يا يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا موصي يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا دواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جميل يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا النافع يا النور يا حادي يا باجي يا باكي يا وارث يا راشد يا صبور Alhamdulillah, para pembaca yang budiman, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwasanya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki nama tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Mi'atan illa wahid. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah.
Barang siapa yang meraihnya, yang menghafalnya, maka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf antara ulama makna menghafal di sini, man ahsaha dakhalal jannah. Ada yang menyatakan yang menghafalnya begitu saja 99 nama ini. Ada lagi yang menyatakan 99 nama ini yakni dengan dipraktekkan, dengan diamalkan, dengan berbuat sesuai atas konsep Asma'illahil Husna ini. Maka panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah ini. Tidak diragukan bahwasanya yang memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah ini diijabah, dikabulkan, dan telah meraih keberuntungan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang memanggil ya Allah atau ya Rahman. Maka sebagian kaum musyrikin berkata, tuh lihat, Muhammad memanggil Tuhannya rupanya ada dua, ada yang namanya Allah, ada yang namanya Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang berbunyi, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Panggil dengan nama Allah atau Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Manapun yang kalian panggil, tetap Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang demikian indah, nama-nama yang demikian bagus. Panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang bagus tersebut. Memanggil nama ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mulia, yang Maha Agung Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ketika kita memanggil Allah Ta'ala dengan namanya yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, maka hendaknya sir atau rahasia yang terkandung dalam Ismullah, nama Rahman dan Rahim, sirnya itu menyebar, masuk ke dalam hati kita. Masuknya sir atau rahasia dari nama Rahman dan Rahim dengan kita menjadi orang yang lebih penyayang. Penyayang terhadap sesama, penyayang terhadap sesama manusia, penyayang terhadap semua kaum muslimin. Bahkan semakin luas kasih sayangnya terhadap semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menguasai nama-nama Allah taala, terutama nama Rahman dan Rahim ini, hingga Allah Subhanahu wa taala meminjamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dijuluki oleh Allah taala sebagai Raufur Rahim, manusia yang lemah lembut, manusia yang penyayang antara sesama kepada semua makhluk hidup. Sayang dan cintanya Rasulullah dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau, hingga sahabat beliau mereka menyatakan, kami, setiap orang dari kami yang pernah duduk berbicara bersama Nabi Muhammad, kami merasakan kasih sayang yang kuat memancar dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, hingga kami merasa bahwasanya setiap orang yang bicara dengan Nabi merasa dirinya paling disayang oleh Nabi Muhammad, paling diperhatikan, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirasakan kasih sayang ini oleh sahabat. Bahkan binatang pun ikut merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau Nabi Muhammad telah menguasai sir yang terkandung di dalam nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai nama, bagian dari nama-nama Asma'illahil Husna. Karena itu hafallah, praktekkanlah, beramallah sesuai dengan Asma'illahil Husna, terutama nama Rahman dan Rahim ini. Niscaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بر يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافي يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حالم يا عازم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حافظ يا مقيت يا ياسين يا جليل يا كريم يا يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعي يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين